Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika, materi tentang pecahan. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, pada bab 1 kemarin kita sudah belajar tentang bilangan cacah. Lalu di bab 2 sekarang kita akan belajar tentang pecahan. Baik, apa sih yang namanya pecahan itu? Pecahan itu berarti dibagi, diiris sama besar. Nah, yang pertama kita akan belajar dari pecahan setengah. Setengah itu bisa dikatakan 1/2. Jadi ada 1 lalu garis di bawahnya 1 itu namanya per. Lalu di bawahnya ada angka 2. Baik, 1/2 atau setengah sama saja, atau 1/2. Nah, setengah adalah bagian benda yang dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, jadi ada gambar kue. Misalnya bentuk kuenya bulat. Nah, kue itu dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, lalu setelah diiris akan menjadi terpisah. Nah, yang sebelah kiri warna biru, yang sebelah kanan warna putih. Nah, yang berwarna itu namanya 1/2. Lalu sebelah kirinya juga 1/2. Yang diarsir, yang diwarna hanya satu saja, karena 1/2. Nah, kenapa kok 1? Karena jumlahnya 1. Nah, yang diiris 1 bagian. Lah, kenapa per 2? Karena ada 2 bagian. Sampai sini paham? Bunda ulangi. Kenapa dikatakan 1/2? Karena 1 roti yang diiris tadi menjadi 2 itu menjadi 1 bagian dan juga 1 bagian. 1/2. 2-nya ini jumlah roti yang sudah diiris karena menjadi 2. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada pecahan 1/3. Nah, pecahan 1/3 ini bisa juga disebut 1/3 atau 1/3. Nah, sama seperti pecahan 1/2 tadi atau pecahan setengah tadi. Pecahan 1/3 berarti kuenya diiris menjadi 3. Nah, 3 ini dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Nah, kalau 1/3 berarti satunya yang diarsir atau yang diwarnai, yang lainnya tidak. Satunya 1 bagian, 3-nya karena ada jumlahnya dibagi menjadi 3. 3 bagian sama besar. Sampai sini paham? Nah, Bunda ulangi. 1/3. Satunya itu karena 1 bagian. Lalu per 3. 3-nya karena diiris menjadi 3 bagian tadi. Nah, kalau yang awal tadi 1/2 karena hanya dibagi 2. Kalau ini dibagi 3 berarti menjadi 1/3. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada pecahan 1/4 atau bisa dibaca 1/4. Nah, pecahan 1/4 atau 1/4 ini berarti kuenya dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, benar. Nah, karena 1/4 berarti yang diwarna atau yang diarsir hanya 1. Nah, 4-nya ini karena jumlah irisannya ada 4. Sama seperti yang 1/2 ataupun 1/3 yang di awal tadi. Nah, sampai sini paham? Nah, lalu yang selanjutnya ada pecahan sederhana lainnya. Nah,
pecahan sederhana lainnya itu berarti selain 1/2, 1/3, atau 1/4. Nah, ada banyak pecahan lainnya. Ada macam-macam pecahan lainnya. Nah, Bu Naim beri contoh ini pecahan 3/4. Nah, bisa dibaca 3/4 atau 3/4. Nah, 3/4 ini bagaimana? Seperti tadi, kuenya dibagi 4, akan tetapi yang 3 bagian diarsir atau diwarnai. Nah, agar menunjukkan bahwa 3/4-nya itu 3-nya diarsir atau diwarnai, lalu 4/4. 4-nya berarti jumlah kuenya karena ada 4 bagian. Sampai sini paham anak-anak? Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk PR mengerjakan latihan 1 halaman 47 sampai 48. Nomor 1, 2, dan 3. Cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.